usahakan supaya peningkatan mutu ya untuk sekolahnya. Jadi kalau kita bikin seperti ini terus, sekolah kita kurang, apa yang kita kiat-kiat kita laksanakan. Nah, di sini nanti ada di supervisi mutu itu ada istilahnya do, apa? Plan dulu, plan. Rencana kita apa? Plan. Do. Do pelaksanaannya kapan? Tanggalnya pelaksanaannya. Action. Apa yang kita laksanakan. Di situ ada nanti di isian supervisi mutu. Tapi ini tidak dibahas di sini dengan hanya sekilas, nanti saya suruh Pak David membuka supervisi mutu ya, yang linknya kalau sekolah NPSN itu username-nya NPSN, terus passwordnya 12345. Memang ini sosialisasinya kita sudah terlambat, tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Nanti bisa dibuka. Maka dari itu hanya untuk pembukaan, saya kepada Pak David agar dibuka linknya. Bisa Pak David? Mohon izin, linknya dibuka untuk sekolah, cara mengisi ya. Nah, di sini coba tulisannya ada plan, ada do, ada action. Kalau kita ketik, coba diketik apa isinya Pak? Pak David yang plan dulu, plan. Ya, plan. Ini masing-masing sekolah bisa. Nah, di sini kelihatan nanti ada yang akan diisi. Nah, ini. Ya, ini raport dari SMP dari 257. Nilai sekolah identitas. Ini A1, ini dilihat di raport 21, dipindahkan ke sini. Diketik. Apakah sudah semua mempunyai raport pendidikan 2021? Halo? Sudah Pak. Nah, ini dipindahkan ke sini. Diketik di do. Ya, di apa? Di plan, di perencanaan. Nah, itu. Terus di sampingnya nih, akar masalahnya apa? Kalau kita rendah, apakah kita melampaui standar nasional? Apakah sesuai dengan kuota administrasi? Apa standar provinsi? Ya, kalau kita di bawah, apa kita akar masalahnya apa? Rencana tindak lanjutnya apa? Nah, ini kira-kira seperti ini pengisiannya. Sudah terlambat, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau sekolah silakan mengisi. Karena ini adalah dasar kita berbasis data untuk melanjutkan ke RKS. Jadi apa yang kurang di sini kita masukkan ke RKS. Jadi dasar pertimbangan kita. Ya, jadi RKS itu benar-benar berbasis data. Tidak kita ambil asal dia apa kita buat gitu. Tapi ada datanya sih masalah. Apa masalah di sini ini akan kita tingkatkan. Terus berikut Pak David yang itu yang do apa itu? Yang do-nya. Yang do. Terus nah ini tinggal mengisi ya. A, masih A ini. Indikator kemampuan literasi. Ya, kemampuan. Jadi A1, A2 itu apa nanti dan seterusnya. A itu adalah literasi dan numerasi kalau nggak salah ini. Dan seterusnya. Ini yang akan kita isi nanti ya. Sekolah silakan mengisi buat EDS sendiri ya. Memang sih kalau dari PLMP nggak diwajibkan mengisi, tetapi kalau untuk EDS sekolah sendiri untuk keperluan RKS silakan diisi apa kekurangan kita ya. Yang berikut lagi action-nya, action. Nah, ini capaian, target, capaiannya berapa, ini akan diisi nanti, akar masalah, dan seterusnya. Tetapi yang prioritas saja kita isi, tidak usah semua, yang prioritas-prioritas saja, yang sangat berkurang lah ya. Mungkin ini sekedar pengenal instrumen, nanti link ini sudah saya kirim ke grup ya,
boleh kalau bisa dikirim nanti di chat, bisa ada linknya, link. Dan tadi saya lihat kalau passwordnya, kalau sekolah 12345, terus untuk username NPSN, ya, NPSN itu. Nanti tolong Pak David dikirim nanti kalau linknya, kalau enggak saya kirim melalui WA, ya. Mungkin ini cukup hanya mengenai instrumen, hanya pengenalan aja. Untuk tindak lanjutnya nanti kita isi di sekolah, ada saya kirim nanti linknya, ya. Itu yang perlu diingat tadi adalah untuk password SMP 12345, username NPSN, ya. Ini untuk berikutnya apa yang dilaksanakan oleh 257 untuk praktek baiknya atau diseminasinya sesuai dengan rekomendasi yang ada di instrumen akan dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya. Nih, sudah ada di sini linknya ini, ya. Dikirim Pak David ini, BPMI DKI model PMP strip homes HP-HP. Itu sudah ada linknya di chat, ya. Silakan di copy. Mungkin untuk pengarahan dari saya, kita tidak berlama-lama, ya, tidak usah. Yang penting sudah jelas nanti, ya, sudah tahu linknya, tinggal ngisi. Karena kita berlama-lama nanti guru-guru mau cepat-cepat pulang jam 3 ini kalau salah absen di sekolah, ya. Mungkin berikutnya saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Kalau ada yang kurang mohon izin. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ke MC, Pak Jenal. Terima kasih Pak Dr. Andes Baharudin Dalimunte MM yang telah memberikan pengarahan sekaligus rekomendasi terhadap sekolah inti SMP Negeri 257 Jakarta berkaitan dengan diseminasi supervisi mutu tahun 2022. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara kita hari ini, yakni diseminasi supervisi mutu tahun 2022 kepada Ibu Rianti Susilawati MMPD selaku Kepala Sekolah Inti di sini. Kepada yang terhormat Ibu Rianti, dipersilakan. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Baharudin Dalimunte MM, pengawas kami SMP 257 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan Bapak Dalimunte atau yang mewakili. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk memaparkan atau melakukan diseminasi supervisi mutu pendidikan, di mana kami ingin memberikan atau menginfokan praktik baik yang sudah kami lakukan berdasarkan rapot pendidikan yang kami peroleh tahun 2021. Pak David, mohon di-share untuk PPT-nya. Ya. Iya. Di sini kami yang kedua Pak David, pengertian diseminasi. Iya, kegiatan penyebarluasan informasi yang telah diperoleh seseorang atau kelompok kepada orang lain dan orang lain memanfaatkannya. Jadi pengertian dari diseminasi seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian kita lanjutkan Pak David. Nah, di sini praktik baik SMP Negeri 257 Jakarta. Kami mengambil tema peningkatan literasi numerasi di SMP Negeri 257 Jakarta. Kenapa kami memilih untuk literasi numerasi? Karena berdasarkan rapot mutu, kami masih rendah di numerasi, sedangkan di literasi alhamdulillah sudah baik. Lanjut Pak David. Di sini latar belakangnya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan juga nilai rapot pendidikan tahun 2021. Nah, yang kami ambil adalah kemampuan literasi dan numerasi. Identifikasi masalah. Pak David lanjut. Bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan SMP Negeri 257 Jakarta? Program apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan nilai rapot pendidikan? Serta apa upaya yang dilakukan SMP Negeri 257 dalam meningkatkan kemampuan Litnum? Langkah-langkah yang dilakukan sekolah. Yang pertama adalah menganalisis rapot pendidikan. Yang kedua, melakukan perencanaan berbasis data atau PBD. Yang ketiga, melaksanakan program yang sudah direncanakan. Langkah pertama, menganalisis rapot pendidikan. Coba ditolong ditunjukkan rapot pendidikan SMP Negeri 257 Jakarta, Pak David. Kenapa ini lama sekali? Jadi Bapak Ibu berdasarkan rapot pendidikan, kami untuk kemampuan literasi, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi, sini sudah 0%. Jadi kami sudah melampaui capaian. Kemudian untuk Litnum, kemampuan numerasinya kami masih untuk proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi kami perlu intervensi, masih ada 6,67% lagi peserta didik kami yang harus ditingkatkan pengetahuan atau kemampuan numerasinya. Kemudian yang merah lagi dari rapot pendidikan kami adalah pedagogi pengalaman pelatihan. Untuk BTK kami perlu peningkatan kembali karena masih 0%, jadi masih kategori merintis. Dan nah di sini untuk yang proporsi pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran kami juga masih rendah, itu adalah di November 2020. Dan untuk pembelanjaan dana BOS secara daring juga masih rendah, itu pelaksanaannya November 2020. Nah di sini kami yang akan angkat adalah hasil analisisnya, Pak David. Hasil analisis, tolong ditunjukkan Pak David apa hasil analisisnya. Nah di sini Bapak Ibu untuk identifikasi, memilih dan menetapkan masalah.
untuk menu prioritas yang kami ambil adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Indikatornya tadi sudah kami jelaskan bahwa kemampuan literasi dasar dan kemampuan numerasi dasar. Kemudian untuk GTK kami indikatornya meningkatkan kompetensi guru dalam kemampuan mengajar. Kemudian untuk indikator yang lain meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus aktivasi kognitif. Dan untuk pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran kami sudah melakukan berdasarkan atau menggunakan TIK. Jadi kami sudah memaksimalkan untuk rapot kami yang merah tersebut. Kemudian langkah kedua, melakukan perencanaan berbasis data. Di sini kami merencanakan untuk kegiatan workshop, peningkatan litnum bagi guru. Kemudian kami melakukan atau merencanakan pembiasaan literasi di mana setiap hari Rabu jam pertama atau pukul 06.30 sampai 07.10, di mana pembiasaan literasi ini kami melakukan literasi budaya untuk peserta didik setiap minggu bergiliran, dan untuk guru-guru kami mengadakan setiap 2 bulan sekali untuk menampilkan atau untuk melaksanakan literasi budaya. Kemudian kami melakukan perencanaan juga untuk kunjungan ke perpustakaan, pojok baca setiap kelas, kemudian pembahasan soal litnum, klinik belajar, serta tutor sebaya. Langkah ketiga, dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan, yang pertama tadi sudah kami jelaskan bahwa kami sudah melakukan workshop peningkatan literasi dan numerasi bagi guru. Di sini kami sudah melaksanakan ada 3 kegiatan workshop untuk tindak lanjut dari rapot pendidikan yang tadi merah, Bapak Ibu. Yang pertama kami workshop peningkatan litnum, yang kedua workshop peningkatan pedagogi bagi guru, serta kami mengambil workshop satu lagi untuk penilaian. Kemudian untuk yang kedua, pembiasaan literasi. Di sini kami ada jadwalnya Bapak Ibu, dan kami laksanakan di tengah lapangan, tengah. Nah, itu nanti untuk setiap kelas menampilkan kreasi atau inovasi apa dari berbagai daerah. Kemudian teman-teman yang lain itu membuat rangkuman dari apa yang sudah dipersembahkan oleh setiap kelas. Jadi untuk literasinya di situ Bapak Ibu. Kemudian juga nanti kalau guru-guru tampil untuk melakukan atau melaksanakan literasi budaya, seluruh siswa juga melakukan atau membuat resum dari kegiatan tersebut. Jadi di sini maksudnya misalnya ada tarian dari Aceh, apa judul tariannya, kemudian apa gerakan itu menunjukkan atau simbolnya apa, nanti dikaitkan dengan profil pemuda Pancasila. Nah, itu nanti kami kumpulkan resum-resum dari semua peserta didik, dan itu langkah kami untuk meningkatkan literasinya. Sedangkan untuk numerasi kami melakukan pelatihan atau kami beri latihan bagi peserta didik kami dalam waktu seminggu. Kami target 4 hari itu kami drill dengan soal-soal, dan soal-soal itu dibuat oleh guru-guru kami.
Kemudian pada hari Jumat kami mengadakan tes. Di sini kami sudah melakukan 2 kali. Untuk yang pertama kami mendapatkan hasil seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaan yang kedua, alhamdulillah ada peningkatan. Jadi untuk Litnum kami mengupayakan agar peserta didik kami secara khusus diberi bimbingan atau diberikan latihan. Dan semoga saja bisa menambah nilai untuk rapot pendidikan kami di tahun 2022 ini. Dan selanjutnya tadi ada kunjungan ke perpustakaan. Nah, ini kami menampilkan atau kami membuat meja-meja kecil untuk tempat peserta didik kami membaca atau untuk berdiskusi di dalam perpustakaan. Kemudian, nah untuk setiap kelas kami sediakan pojok baca, walaupun itu baru berupa hasil karya yang ditempel di pojok-pojok kelas. Nah, di situ kami ingin memberi pengalaman kepada peserta didik kami bahwa apapun yang kita kerjakan, walaupun itu hanya tulisan kecil, bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman di dalam kelasnya. Nah, tadi pembahasan soal Litnum sudah. Kemudian kami juga ada klinik belajar. Nah, di sini guru kami, guru matematika, membuka kesempatan atau memberi waktu kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan untuk menambah pelajaran atau memang apa yang belum dipahami oleh peserta didik kami. Kemudian untuk tutor sebaya, nah, tadi bisa dilakukan di dalam kelas atau di perpustakaan. Jadi Bapak Ibu, itu yang kami lakukan untuk menindaklanjuti dari rapot pendidikan kami yang tadi masih merah. Dan apa yang kami lakukan ini semuanya semoga bermanfaat bagi anak didik kami dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga hasil yang kami harapkan untuk rapot pendidikan tahun 2022 ini lebih meningkat dari tahun 2021. Kemudian di sini kami akan pertunjukkan video.
Demikian Bapak Ibu sekalian, praktik baik yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 257. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri paparan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu peserta kegiatan diseminasi supervisi mutu tahun 2022. Itulah tadi kegiatan baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 257 Jakarta berkaitan dengan rapot pendidikan tahun 2021. Ya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa meningkatkan dan meningkatkan hasil literasi dan numerasi SMP Negeri 257 Jakarta, sehingga di tahun 2022 nanti bisa meningkatkan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan rekomendasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Baharudin selaku pengawas. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni acara tanya jawab. Barangkali ada Bapak dan Ibu ingin bertanya atau mungkin memberikan saran atau kritikan kepada kami berkaitan dengan diseminasi pada kesempatan hari ini. Pada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Pas ya. Gak ada yang nanya kali, Pak. Selamat siang, Pak. Mohon maaf ini kamera saya mati ya, Pak ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Baharudin dan Bapak Ibu semuanya. Oh ya, ini tadi saya mau nanya yang passwordnya ternyata sudah dijawab di kolom chatting. Terima kasih. Jadi nggak jadi. Ya, terima kasih. Ya, oke. Makasih dari Marsudin ini Pak Rendra. Makasih Pak Rendra. Terima kasih. Ya, username-nya NPSN dan passwordnya 12345 ya Pak? Ya, benar. 123456. Iya. Oh iya, ada 6 betul. 12346. 6 ya, ada 6 ya, benar. Ya. Baik, Pak Jenal, saya Pak Jenal. Ya, Bu Haja Erni, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Baharudin selaku pengawas kita bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu para kepala sekolah, para wakil atau guru yang mewakili sekolah binaan Pak Baharudin. Bu Rianti, luar biasa, keren. Apa yang sudah disampaikan kepada kami tadi berupa praktik baik untuk 257. Ya tentunya masing-masing sekolah berbeda. Warna raportnya juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ya, jadi penekanan-penekanan yang harus kita ambil memang benar-benar harus sesuai dengan raport sekolah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Baharudin, pada saat kemarin kita mencoba menyusun RKAS berdasarkan data, ya jadi PBD ya Bapak. Kami coba memasukkan sesuai dengan data yang ada, tetapi ketika kami masukkan pada bagian rekomendasi itu sesuai dengan apa yang ada di kolom RKAS, itu belum masuk Pak. Nah, coba-coba buka link yang Bapak kasih,
Saya belum tahu apakah benar seperti itu untuk 217 ya Pak ya. Namun demikian RKAS yang sudah kita buat udah selesai, sudah kirim. Namun harapan kita kan di Februari biasanya ada perubahan ya Pak Baharudin. Iya, iya. Nah, mungkin rekomendasi yang kali ini kami akan buat berdasarkan link yang sudah diberikan dari LPMP, itu akan kami coba kembali memasukkan apa yang sudah ada ya Pak. Ya. Sebagai masukan lewat Pak Haji Baharudin, disampaikan agar mungkin ketika diberikan waktu untuk kami mengubah RKAS yang sudah direncanakan, mohon Pak jangan terlalu lama gitu. Februari kita sudah mulai action ya Pak, walaupun dana belum turun, tapi kita sudah mulai bekerja gitu. Jadi masukan kami lewat Bapak, mohon disampaikan kepada Sudin Pendidikan kalau BOP ya Pak, agar kalau ada perubahan itu bisa disegerakan. Jadi kami bisa bekerja lebih cepat, karena tugas kita juga kejar-kejaran ya Pak. Iya, iya. Itu terima kasih. Terima kasih. Ya, masukannya diterima ya. Nanti saya usulkan ya RKS ya. Baik, terima Mohon kasih izin, Bu Pak Zainal. Bu Hajayani, terima kasih. Sehat Bu ya, dari SMP Amin, 217 ya. Amin. Ya, terima kasih, Bu. Pak Zainal. Ya, mohon izin Pak Yang Zainal. selanjutnya, siap. Ya. Dipersilakan Bapak. Ya, terima Omar. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Assalamualaikum sebagai MC. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai sharing aja Bapak Ibu ya. Ya. Tadi dari paparan SMP N257 Ibu Rianti cukup bagus. Kemudian sudah ada plan, kemudian indikasi apa itu masalah, kemudian bagaimana solusinya. Saya akan memberikan apa itu beberapa hal yang tentunya sangat ditekankan di dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya. Dan di sini tentunya teman-teman di SMP ini pasti di dalam kurikulum Merdeka atau dalam pengimplementasinya itu adalah yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana seorang guru memberikan metode-metode pembelajaran dan membedakan bagaimana penanganan, karena di sana itu pasti ada ABK, kemudian di sana ada yang slow learner, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang cepat dalam pembelajarannya. Lah itu pun harus kita perhatikan ya. Demikian juga di dalam asesmen diagnostik, tentunya di sana ada beberapa gaya belajar, ya gaya belajar. Ada yang auditori yang hanya mendengarkan, dia cepat di dalam mendengarkan, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetis ya gerak. Jadi itu harus dipertimbangkan di dalam pembelajaran ini, dan tentunya itu juga harus dimasukkan dalam program-program perbaikan di dalam memperbaiki rapor pendidikan. Lah itu. Tentunya teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman tentang itu, tentunya kami juga bisa sharing ya, bisa sharing. Saya kira itu yang perlu di-sharingkan kepada teman-teman semua. Mungkin ada pendapat-pendapat atau di sekolahnya mungkin yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mengadopsi gaya belajar, juga mengadopsi bagaimana cara penanganan bermacam-macam anak yang sangat variatif di dalam kelas itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Bahar, satu pertanyaan lagi ya? Ya, boleh. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Saya dulu deh, Pak Oman. Pak Oman siapa yang menjawab nih? Oman ya. Dulu satu-satu aja. Tapi yang bisa dari kepala sekolah boleh, dari guru masukan, namanya kita diskusi ya, tidak harus dari pengawas yang jawab. Bisa menjawab yang pengalaman di sekolahnya ada inklusi, penanganan seperti itu. Memang pelajaran berdiferensiasi itu ada kemampuan anak itu tidak sama, berbeda. Jadi itulah guru harus bisa mengangkat apa kelebihan anak itu, jangan dilihat kelemahannya. Apa yang menonjol dari situ itulah kita kembangkan. Itu pembelajaran berdiferensiasi kan kemampuan anak istilahnya tidak sama ya, beda.
Jadi apa yang lebih dari anak itu yang perlu kita kembangkan. Nah, itu mungkin intinya seperti itu. Apalagi yang ahlinya kan yang inklusi seperti Sloner itu kan ya, misalkan kita kasih 10 soal, dia jawab 2 soal, udah bagus ya misalnya kan, karena ahlinya memang belum kita ada di sekolah khusus ya, penanganan khusus ya Pak ya, paling dari guru BK, tapi mungkin udah dilatih. Nah itu yang kita masalah di sekolah, waktu kita pertemuan di dinas juga kan ada yang mengusulkan seperti itu ya. Ya. Di sekolah itu ada kuota 2 siswa 1 kelas, yaitu inklusikan ya. Nah, tetapi gurunya, nah ini yang susah. Gurunya yang menangani khusus itu tidak ada. Kalau kita perhatikan guru SLB itu 1 anak aja bisa 2 guru yang menangani. Kalau kita lihat yang sekolah-sekolah yang bagus itu, ya, yang benar menangani SLB tersebut. Tapi SLB itu ada tipe-tipenya kan, seperti Sloner itu kan apa namanya, IQ-nya di bawah gitu, lambat belajar ya. Itulah yang perlu kita, mungkin ada tambahan kalau ada sekolah yang pengalaman yang sudah melaksanakan inklusi. Saya tahu kalau 223 ini dari dulu kan inklusi nih ya. Dari inklusi ini 223 dari inklusi dari dulu ya, rujukan ya Pak Oman ya. Iya. Ya dari dulu itu. Nah itu jadi mungkin sudah ada penanganan khusus guru yang menangani seperti itu. Memang inilah kita perlu diskusi sini duduk bersama mengenai diseminasi. Bukan berarti kita ini perlu masukan ya, bukan kritikan, itu masukan juga, sarannya dimasukkan. Jangan mengkritik aja gitu misalnya ya, tapi masukan juga saran. Apa sarannya, misalkan seperti ini, sarannya apa, diberitahu juga saran ya, saran dan masukan kalau ada gitu ya. Jangan apa namanya 100% bertanya, ada masukan juga buat kita, karena kita saling di sini diskusi ya, bukan apa namanya, bukan saling untuk mengajukan pertanyaan, saling solusinya bagaimana kita tangani solusi bersama kalau bisa. Mungkin cukup, kalau ada yang menambahkan silakan. Mungkin Pak Atomi, saya dulu Pak. Atau kepala sekolah boleh Bu Yanti yang diseminasi. Ya, terima kasih. Kalau kebetulan Pak Oman untuk menangani peserta didik yang memang berkebutuhan khusus, kami di Ciracas sudah pernah mengadakan workshop dengan memanggil Pak Rubimin. Jadi dengan pesertanya adalah wakil kesiswaan serta guru, 2 guru BK serta kepala sekolah, di mana kami meminta kepada Pak Rubimin untuk memberikan kami solusi atau bagaimana untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Dan alhamdulillah kalau saya lihat di sekolah kami di SMP Negeri 257, guru BK-nya sudah bisa lebih sabar dan lebih kalau saya lihat ya Pak, lebih bisa menangani siswa-siswa kita ini. Memang kebetulan juga di tempat kami untuk yang peserta khusus peserta didik berkebutuhan khusus ini tidak terlalu low banget Pak. Jadi masihlah dari hasil workshop tadi kami bisa memberikan, atau guru-guru BK ini dan teman-teman yang lain juga bisa memberikan atau menangani kasus yang ada di tempat kami. Jadi di Kecamatan Ciracas kami sudah memanggil Pak Rubimin untuk memberikan tambahan info bagaimana solusi menangani untuk PDBK Bapak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, karena ini sharing ya dari Pak Oman tadi, barangkali Bapak dan Ibu yang lain punya pengalaman, ya silakan untuk memberikan pengalaman, berbagi pengalaman pada Bapak dan Ibu yang lain. Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Ibu, ya dari SMP Buah Hati, Ibu ya, dipersilakan Ibu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Baharudin Balite selaku pengawas kita semua yang luar biasa ini sudah memfasilitasi kegiatan diseminasi ini. Kemudian juga saya sangat senang Pak Baharudin ya karena bisa bergabung di sini dan saya melihat saya sangat apresiasi sekali kepada Ibu Rianti dan tim SMP 257 ya sudah memberikan masukan gitu ya untuk kami semua terkait dengan apa yang tindak lanjut dari raport mutu kita ya. Nah ini alhamdulillah mudah-mudahan ini juga jadi masukan buat kami di sekolah kami gitu ya. Tadi kegiatan-kegiatannya beragam termasuk menarik juga tuh. Karena sebenarnya literasinya kan siswa ya, tapi ternyata ditampilkan juga guru-gurunya ya. Jadi artinya itu sangat bagus karena kalau bisa jadi contoh gitu. Artinya guru yang harusnya lebih dulu mempraktekkan atau apa ya namanya jadi teladan lah sehingga siswa-siswanya ketika melihat gurunya juga terlibat dalam literasi numerasi itu otomatis siswanya juga akan tergerak gitu karena ada teladan dari guru-gurunya itu sangat menarik. Mungkin nanti bisa saya adopsi di sekolah kami ya Bu Rianti ya. Siap, silahkan Ibu. Itu kemudian juga untuk tadi sharing aja sih Pak Oman tentang siswa inklusi ya. Sebetulnya kalau Buah Hati sendiri bukan sekolah inklusi seperti 223 misalnya, tapi kami memang menerima anak-anak inklusi. Nah, dari beberapa anak-anak inklusi itu memang agak lumayan parah ya. Misalnya yang difabel, yang memang fungsi badannya tuh tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Kemudian yang autis kita juga ada gitu. Jadi memang kalau pengalaman kami Pak Oman kalau di Buah Hati itu anak-anak yang ini tuh kita memang ada informasi awal dari orang tua, dari hasil psikologinya gitu. Jadi awalnya gitu dulu dari situ karena kita nggak bisa menangani kalau kita sendiri nggak tahu sebetulnya ini apa sih jenisnya atau apa gitu. Nah jadi akhirnya dari orang tuanya tersebut biasanya kami minta istilahnya rekam medisnya atau apa ya data psikologi si anak ini dia inklusinya apa seperti apa. Nah sebaiknya penanganannya bagaimana. Nah itu kita minta informasi awal. Nah setelah kita dapat informasi awal dari orang tua atau dari psikolog itu data psikologisnya, baru kemudian kami biasanya ada menyesuaikan karena anak ini nggak mungkin juga ikut sama seperti yang normal gitu. Misalnya kita punya CP-nya sampai ini gitu. Nah kalau dari kami inisiatif untuk anak ini CP seperti ini kayaknya nggak mungkin tercapai nih gitu karena memang kondisinya tidak bisa dipaksakan gitu. Makanya akhirnya kita punya target tersendiri buat anak-anak yang ini. Jadi dari kurikulum kami diskusi bersama orang tua, jadi sudah ada kesepakatan dengan orang tua. Selama 3 tahun ini Ananda kemungkinan bisanya ini gitu. Dengan kondisi Ananda seperti ini, maka capaian yang bisa tercapai itu adalah yang ini. Nah itu mungkin kalau pengalaman sharing saja sih Pak Oman di sekolah kami seperti itu. Jadi ketika nanti lulus pun orang tua sudah memang ketika dari awal kita sudah punya kesepakatan jadi nggak menuntut banyak gitu untuk anak tersebut. Barangkali itu sharing dari saya ya terkait tentang ini. Jadi nanti ketika di kelas juga guru-guru mapel tuh sudah menyesuaikan karena setiap mapel itu sudah ada target tersendiri buat anak-anak tersebut gitu. Mungkin itu saja barangkali terkait dengan sharing ya. Mungkin ada yang punya jauh banyak pengalamannya lah. Kalau saya sekedar itu yang mungkin bisa saya sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati yang telah memberikan ya pengalamannya, berbagi pengalaman sehingga tentunya dengan pengalaman-pengalaman tersebut karena tadi disampaikan bahwa setiap sekolah juga punya pengalaman masing-masing ya. Jadi alhamdulillah. Jadi di sekolah masing-masing juga memberikan pengalaman-pengalamannya, berbagi pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan lainnya, tentunya kita bisa lebih punya pengalaman yang lebih baik lagi. Baiklah, Bapak dan Ibu, Pak Haji Dalimunte,
Bapak, tadi dari Bu Haja Erni sepertinya perlu ada tanggapan juga ya. Pak Haji Baharudin. Iya. Tanggapan yang tadi kan udah. Yang Bu Haja Erni itu. Ya udah, tadi kan udah. Yang sudah, itu ya. akan ditindaklanjuti nanti kalau usul untuk RKS agar segera gitu. Tadi kan udah. Cukup ya, cukup berarti Pak ya. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, saran, usul, ya, kemudian sharing seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan, masih ada kesempatan Bapak dan Ibu. Cukup ya. Pak Haji Baharudin. Izin Pak Jainal. Ya, Pak Haji Atomi, sehat Pak Haji Atomi. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Baharudin Dalimintes selaku pengawas kita semua. Wabil khusus Pak SMP 257 dan teman-teman kepala sekolah. Ini bagus juga nih, luar biasa Bu Rianti, walaupun infonya sekolah sering terdengar ketika hujan ada agak-agak gimana gitu kan. Luar biasa, punya semangat yang luar hebat. Saya tergelitik dengan ini Bu Rianti, itu ada kegiatan yang membahas soal itu kan ya. Berarti kan apakah itu literasi dan numerasi ya. Saya khawatirnya gini, terjebak lagi dengan kegiatan tempo dulu gitu loh, adanya UNBK. Nah itu kan, apakah saya ingin barangkali ingin tahu seperti apa yang dilakukan oleh di SMP 257 agar bisa kita mungkin sama-sama dengar seperti apa agar tidak saya tidak mau, karena gini Bapak Ibu semua, saya di 184 menyampaikan ke teman-teman bahwa kegiatan yang biasa kan dilakukan ketika menjelang UNBK itu banyak kegiatan yang mirip-mirip dengan kegiatan pendalaman materi gitu. Padahal menurut hemat saya pribadi, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, kegiatan yang dimaksud di UNBK itu adalah kegiatan keseharian guru di kelas. Bagaimana dia meramu anak-anak, menyikapi anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga mengena. Tidak lalu di-drill dengan soal-soal yang seperti UNBK tempo dulu. Nah ini ketika menghadapi UNBK. Nah sekarang mungkin saya bertanya kepada 257, seperti apa barangkali yang bisa mungkin berbagi yang dilakukan di 257. Terima kasih Pak Ibu Rianti. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini Pak, kami bukan dari 257 ini, kami bukan mengedrill soal yang seperti itu, tapi kami di sini punya tim di sini untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan kami tidak mengambil semua siswa dulu, tapi hanya kami ambil antara 5 sampai 10 anak yang mungkin kami perkirakan mampu untuk nanti mereka jadi tutor sebaya, begitu Pak. Jadi guru-guru kami di sini, tim kami membuat soal-soal yang dimana bahwa anak-anak ini kan susah Pak untuk mencerna atau memahami dari soal cerita. Nah di sini kami mencoba jadi guru IPA, guru matematika, dan guru bahasa yang kami di sini beri mereka tambahan. Jadi dikasih soal, kemudian dibahas, tapi kita di kelas itu anak-anak sendiri Pak yang menemukan jawabannya. Jadi kita hanya membantu membimbing saja. Jadi nanti kalau teman atau anak-anak ini 5 orang atau 10 orang sudah mampu, baru di kelas kita meminta bantuan mereka untuk saling. Nah itulah yang kami lakukan di sini. Selama 4 hari kami drill atau bukan, tapi saya pikir untuk membuka logika dan wawasan mereka Pak. Begitu. Jadi kalau kita langsung ke semua anak-anak itu saya rasa berat. Karena tidak semua anak suka untuk membaca dan logika mereka juga belum tentu sampailah, saya pikir seperti itu. Jadi beberapa anak dan kemudian kita beri tes, untuk yang pertama yang masih berat,
untuk yang kedua baru ada peningkatan, baru bisa kami minta bantuan di kelas. Itu yang baru kami lakukan, Pak. Tapi alhamdulillah untuk literasi berjalan agak bagus juga. Untuk numerasinya ya ada peningkatan lah, walaupun cuma berapa persen, sedikit sekali, Pak. Begitu yang kami lakukan, Pak, di 257. Jadi memang kami punya tim. Tim ini nanti yang membuat soal-soal dan yang menyedur atau mengedit soal-soal itu, Pak. Gitu. Berarti mohon izin, berarti ada semacam ya Bu ya, apa tutor sebaya begitu kira-kira ya? Iya, makanya tadi ada tutor sebaya dari situ. Maka tadi saya katakan bahwa tidak semua anak yang mampu lah. Jadi kita seleksi, kita ambil 5 sampai 10. Nah, itu yang kita berdayakan, Bapak. Siap, makasih. Oke. Ya, bagaimana Pak Haji Atomi? Cukup ya Pak Haji Atomi ya? Terima kasih, luar biasa ya Pak. Ya, memang anak-anak kita perlu juga diasah sih ya Pak ya. Kalau tidak diasah memang agak susah juga gitu. Betul. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Baharudin bagaimana? Cukup, udah nggak ada lagi kan ini, cukup. Oh cukup ya. Tuh. Bapak dan Ibu. Kalau mau tambahin Pak Jainal itu, tambahin tutor sebaya itu apa tadi yang soal kan itu, kalau ada tambahan dari Bapak atau dari lain. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bu Rianti sudah cukup Pak. Sudah memang sesuai dengan apa yang dilaksanakan gitu. Statementnya. Ini saya statement sedikit ya. Ini kita sudah selesai semua tutor sebaya. Inilah kita langkah pertama belajar ya. Bukan mengajari, maksudnya kita ada diseminasi, bukan mengajari. Ini mulai kita membuat terobosan-terobosan kalau kita ada masalah di sekolah, bagaimana cara mengatasinya. Itu aja intinya ini. Bagaimana memperbaikinya ke depan. Jadi kita jangan biarkan gitu. Jadi kita harus ada kiat-kiat seperti yang dilakukan ini. Memang ini kiat-kiatnya kita lihat ya, memang apa saja sudah sekolah sudah melakukan ini, tapi kan kita kalau dilakukan itu, kalau kita sudah kuat di situ, di bidang itu, jangan yang lain lagi kita perkuat gitu. Istilahnya itulah ya. Apa yang kita lemah, itu yang kita perlu perkuat. Seperti tadi rekomendasi Litnum, itulah yang perlu kita asah lagi. Yang perlu lain, di hal lain bisa kita buat ya. Diseminasi, mungkin sekolah lain juga, kalau mau ada diseminasi tanpa dari LPMP, dari apa juga bisa. Kalau ada praktek baik dari sekolahnya, misalkan dari 184, 223, dari Bu Hati, kalau ada praktek baik, tidak apa-apa, seperti yang dilakukan oleh waktu itu Sudin, itu dari SD, contoh kebersihan. Misalkan kan ada sekolah yang kebersihannya bagus, gimana itu dibahaskan ke sekolah, usah tanpa pengawas, nanti dikoordinasikan ke pengawas, kita zoom, mengenai praktik baik di sekolah saya ada seperti ini. Jadi sekolah lain supaya bisa ikut mengikuti. Misalkan di Buah Hati, kiat-kiat apa yang setelah dilaksanakan di sana bisa Bu Tati. Seperti di Bu Erni di 217, apa yang sudah dilaksanakan di sana bisa disimulasikan seperti ini. Ya, kalau sudah banyak gitu. Jadi berbagilah, istilahnya berbagi ilmu. Jadi kita memang ini pada dasarnya ini tugas dari LPMP, jadi ini Bang udah terlambat juga ya. Jadi harus dilaksanakan diseminasi. Mungkin ini awal dari kita untuk ke depan, supaya kalau ada di sekolah, sekali lagi saya katakan, sekolah yang sudah mapan, yang sudah baik, boleh didiseminasikan ya, seperti Ibnu Hajar misalkan, apa yang telah dilakukan ya di Ibnu Hajar atau di sekolah mana lagi ya, yang di Semar Sudiri ini misalkan, apa telah dilakukan di sana, diseminasikan ke sekolah lain, jadi sekolah lain bisa maju, di Jakarta Timur 2 bisa maju gitu, ya. Bukan berarti kita nanti 257 sudah ini bagus, menggurui, enggak, ini hanya dasar kita supaya bisa memperbaiki depan, ya. Intinya itu aja, memperbaiki sekolah supaya kita tetap maju. Mungkin cukup dari saya, kalau mungkin ada dari statement dari Pak Ibu Rianti atau Pak Jainal yang boleh tambahan. Cukup dari saya sudah dengan salam. Mohon izin kalau ada yang kurang ya mengenai RKS, memang kita ambil yang skala prioritas saja kalau mau masukkan ke RKS dari hasil raport ya. Mungkin cukup dari saya.
Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin. Merupakan pernyataan penutup ya. Barangkali dari Bu Rianti sebelum diakhiri ada pernyataan penutupnya, Bu? Cukup ya. Baik. Bapak dan Ibu, demikian tadi kegiatan kali ini, yakni diseminasi supervisi mutu tahun 2022 dengan Sekolah Inti SMP Negeri 257 Jakarta. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada